Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kota punya cerita, setiap desa ada kisahnya. Cerita-cerita yang kamu dengar dari kakekmu, dari temanmu, dari rumor di warung kopi. Apakah itu benar? Kirimkan ceritamu di sini. Kami siap mendengarkan. Inilah kabar mistis. Dan untuk kisah kali ini saya bawakan sebuah cerita dari Twitternya @wahyuaryanten. Kisah yang berjudul Setelah Anakku Meninggal. Sebelum mulai ceritanya, mohon dukungan channel ini dengan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan bagaimana kisahnya? Langsung masuk ke ceritanya. Kematiannya tragis dan tiba-tiba, meninggalkan duka dan lega bagi warga desa. Kepergiannya hanyalah sebuah awal dari sebuah petaka-petaka itu dimulai. Cerita ini adalah urban legend dari salah satu daerah yang tak jauh dari tempat saya lahir, tentang sebuah teror di sebuah desa yang sangat terkenal kala itu. Bagi yang baru kenal dengan saya ucapkan salam kenal. Seluruh nama tokoh dan lokasi pada cerita ini sudah saya samarkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Apabila ada kesamaan nama, itu bukan suatu kesengajaan, dan apabila saya lalai dan menyebutkan lokasi, tidak perlu disebarluaskan. Matur nuwun. Sekitar tahun 80-90-an, merebak sebuah cerita terkenal dari sebuah desa yang bernama Desa Glagah. Sebuah desa yang semula aman, tentram, dan asri karena banyak sawah dan perkebunan di sana. Tapi tiba-tiba semua itu sirna akibat sebuah teror dari demit yang menghantui seluruh warga Desa Glagah selama bertahun-tahun lamanya. Demit apa? Mungkin banyak yang bertanya demikian. Jika kamu udah sampai sini, coba kembali ke atas. Perhatikan lagi cover cerita yang saya kirim di awal. Sesosok makhluk berwarna hitam yang tengah berdiri di dekat pohon tak berdaun. Kedua matanya merah tajam memperhatikan kamu yang sedang melihatnya. Sudah tahu? Ya, benar. Pocong hitam. Semua kedamaian Desa Glagah sirna karena teror darinya selama bertahun-tahun lamanya. Stop. Buat kamu yang sudah membaca sampai di sini tapi belum membaca doa, saya ingatkan, baca doa terlebih dulu. Doa apa? Apapun yang kamu bisa. Jika lalai, tanggung sendiri akibatnya. Jika sudah semuanya, saya mulai perlahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Kuntoro tadi malam pukul 1. Sebuah berita duka keluar dari sebuah suara yang berasal tua musola dekat rumah Dewi. Sesaat setelah dia pulang dari musola. Mas Kuntoro, tanya Dewi dalam hati. Ia ragu dengan berita duka yang barusan ia dengar. Dewi mengerutkan dahinya sambil berjalan keluar rumah dan memperhatikan lagi suara dari musola. Benar, Mas Kuntoro, ucap Dewi dalam hati. Kuntoro mati, teriak Gofur, tetangga rumah Dewi. Hal itu membuat Dewi berjalan ke dalam rumah mencari ibunya. Bu, Mas Kuntoro meninggal, ucap Dewi pada ibunya yang sedang santai nonton TV di ruang tengah. Iya, Duk, ibu sudah dengar, jawab ibunya. Dewi kembali keluar rumah karena banyak tetangganya ramai karena berita yang tiba-tiba ini. Beberapa warga yang juga mendengar berita duka yang diumumkan di musola terlihat keluar dari rumahnya. Mereka kaget dengan berita kematian Kuntoro yang tiba-tiba. Piye cerita nih, si Kuntoro iso mati? Begitulah pertanyaan yang dilontarkan setiap warga yang keluar dari rumah. Pasalnya, sehari sebelum berita kematiannya muncul, banyak warga yang masih menjumpainya sedang nongkrong dengan teman tongkrongannya di tempat biasa mereka nongkrong. Banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana Kuntoro bisa meninggal tiba-tiba? Tapi, tidak seorang pun mengetahui kronologi kematian Kuntoro. Pagi yang semula tenang, tiba-tiba ramai akibat berita kematian Kuntoro. Hari itu, berita tentang kematian Kuntoro cepat menyebar ke seluruh telinga warga Desa Glagah. Hal itu disebabkan karena Kuntoro bukanlah seorang warga biasa di Desa Glagah, bukan karena jabatan atau sifatnya yang bijaksana, tapi pemuda yang berusia 22 tahun itu terkenal bajul atau preman di desanya. Banyak perilakunya yang meresahkan warga desa, sehingga berita kematiannya banyak menyita perhatian warga.
Banyak kebiasaan Guntoro dengan teman-teman gerombolannya yang sangat mengganggu ketentraman warga desa Glagah, mulai dari mabuk-mabukan hingga menjadi debt collector penagih hutang suruhan orang kaya yang ada di sekitar desa. Guntoro pun sempat dikurung di balik jeruji besi beberapa bulan karena tertangkap sedang memalak anak-anak yang baru pulang sekolah. Perilakunya yang banyak menyakiti warga itu membuat beberapa warga bukannya ikut berbela sungkawa, malah terlihat senang dengan kematian Guntoro. Karena dengan kematiannya, desa akan kembali aman dan tenang dari orang-orang sepertinya. Akhirnya mati kue Gun. Sekarang desa jadi aman, cetus Bambang, yang rumahnya berada di samping tempat Guntoro sering nongkrong. Bambang sudah lama resah karena keramaian Guntoro dan teman-temannya sering mengganggu Bambang dan keluarganya. Nggak boleh begitu Bang, ujar Gofur. Itu azab buat orang yang suka membuat sakit orang banyak, tandas Bambang. Hari itu, desa Glagah ramai akibat kematian Guntoro. Suasana rumah Guntoro pun ramai didatangi warga untuk takziah dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarganya. Tapi warga yang datang bingung, karena tidak ada jenazah Guntoro di rumahnya. Hanya ada ibunya, Bunga Tina, dan dua adiknya di rumah Guntoro, yakni Suraji dan Wawan. Loh, Bunga Tina, jenazah Guntoro di mana? Tanya salah seorang warga yang bernama Bundari kepada Ngatinah, ibunda Guntoro. Masih di rumah sakit Bu, ujar Ngatinah. Ngapunten Bu, Guntoro meninggalnya kenapa ya? Tanya Bundari lagi. Belum sempat Ngatinah menjawabnya, tiba-tiba ia menangis. Ia sangat terpukul dengan kepergian anaknya yang tiba-tiba. Bundari pun menenangkannya sambil meminta maaf kepadanya karena telah menanyakan hal demikian. Mboten Bundari, mboten nopo-nopo. Saya juga kaget mendapat kabar Guntoro meninggal. Tadi malam ada orang kesini memberi kabar kalau Guntoro meninggal dipukuli warga di jalan timur desa, ucap Ngatinah sambil menyeka setiap air yang keluar dari kedua matanya. Duh, Guntoro wonten masalah nopo Bu? Saut salah seorang warga yang ternyata mendengarkan pembicaraan Bundari dan Ngatinah. Hus, tegur ibu-ibu yang lain sambil mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Ngatinah masih menangis di atas kursi di depan rumahnya, menangisi kepergian anak semata wayangnya yang meninggalkannya selamanya. Tak berselang lama, sirine ambulan terdengar dari kejauhan. Suaranya yang semakin mendekat membuat Ngatinah yakin jika ambulan itu akan ke rumahnya membawa jenazah anaknya. Dan benar saja, ambulan itu berhenti tepat di depan rumah Guntoro. Tapi tidak hanya mobil ambulan yang datang, satu mobil lagi datang dengan berisikan 2 orang polisi di dalamnya. Isak tangis keluarga Guntoro pun menyambut kedatangan jenazah Guntoro di rumahnya. Beberapa warga membantu memindahkan jenazah Guntoro yang sudah berada di dalam keranda jenazah. 2 orang polisi terlihat masih di dalam mobil, menunggu situasi yang tepat untuk menuju rumah Guntoro. Saat sudah kondusif, 2 orang polisi tersebut turun dan berjalan ke rumah Guntoro. Assalamualaikum, ucap salah satu polisi lengkap dengan seragam dinasnya. Ngatinah yang mengetahui kedatangannya pun menghampirinya. Waalaikumsalam, jawab Ngatinah sambil mempersilahkan mereka duduk. Dalam kedatangan kedua polisi tersebut, ternyata mereka membawa sebuah kabar kurang mengenakan tentang kematian Guntoro. Polisi tersebut menjelaskan jika tadi malam Guntoro dengan kedua temannya tertangkap warga saat akan mencelakai orang yang sedang melintas di jalan yang ada di timur desa. Kemudian karena orang yang dicelakainya berteriak dan membunyikan klakson berkali-kali, membuat 2 orang warga yang berada tak jauh dari sana memanggil segerombolan warga yang sedang ronda malam tak jauh dari tempat kejadian. Di situ Guntoro dan kedua temannya babak belur dihajar warga. Nahasnya, benturan keras yang menghantam kepala Guntoro membuatnya tak sadarkan diri seketika dan meninggal saat sedang perjalanan ke rumah sakit, ujar polisi tersebut. 2 temannya dan warga yang memukulinya sudah kami amankan di polsek Bu. Sekali lagi, kami turut berduka cita, tambah polisi tersebut sambil berpamitan pulang. Penjelasan polisi tersebut membuat warga yang ada di rumah Bunga Tina pun saling berbisik. Mereka tidak menyangka jika akhir hidup dari Guntoro di Bajul Desa berakhir seperti ini. Di siang menjelang sore hari itu, jenazah Guntoro akan segera dimakamkan. Tapi ada hal janggal saat beberapa warga akan mengangkat jenazah Guntoro.
Pasalnya, darah segar mengalir dan menetes ke tangan salah satu warga yang akan mengangkat jenazah Kuntoro. "Sik Pak, iki metu ketiye. Nyandapke riyin Pak," ujar Ngatinah sambil membuka sedikit penutup di keranda sambil membersihkan darah yang ternyata keluar dari kepala jasad anaknya. "Astagfirullah," teriak Ngatinah sesaat setelah menyeka kain di atas jasad anaknya. Di situ, Ngatinah melihat wajah anaknya yang penuh dilumuri darah. Setelah menyeka kain di atas jasad anaknya, di situ Ngatinah melihat wajah anaknya yang penuh dilumuri darah hingga membasahi kain kafannya. Ia buru-buru membersihkan seluruh darah yang masih tersisa di wajahnya. Walau sudah dimandikan dan dikafani dari rumah sakit, ternyata luka yang parah yang ada di kepala Kuntoro masih mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah Ngatinah beres membersihkan bekas darah di wajah jenazah anaknya, prosesi pemakaman Kuntoro mulai dilakukan. Banyak warga desa mengiringi perjalanan jenazah Kuntoro menuju peristirahatan terakhirnya. Bu Ngatinah dengan para saudaranya mengiringi jenazah Kuntoro di belakang. Walaupun banyak warga yang membenci Kuntoro semasa hidupnya, tapi masih banyak juga warga yang bersimpati terhadap kematian Kuntoro. Letak tempat pemakaman umum di sana berada di timur desa. Biasanya TPU di sana digunakan untuk pemakaman bagi warga 3 desa yang berada di sekitar sana. Timur desa ya, tidak salah. Artinya rombongan iring-iringan jenazah Kuntoro melewati tempat di mana Kuntoro dipukuli warga yang menyebabkannya tewas saat hendak diberi pertolongan di rumah sakit. Bekas tanah yang digunakan untuk menutupi darah Kuntoro pun masih sangat ketara di sana. Bahkan beberapa warga saling bercerita mengenai kematian Kuntoro saat melewati jalan itu. "Ora oleh ngomong ke wong sing wis mati. Apa maneh wonge isih ning kene. Ning ngarepe awak dhewe," tegur salah satu warga. Sesampainya di area TPU, proses pemakaman langsung dilakukan. Di akhir pemakaman, Ngatinah menyampaikan banyak rasa terima kasih dan permintaan maaf kepada seluruh warga. Terima kasih telah membantu proses pemakaman anaknya dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang sudah banyak anaknya perbuat semasa hidupnya. Tidak ada kata selain maaf yang bisa dikatakan Bu Ngatinah sambil berlinang air matanya. Awan mendung datang seiring dengan selesainya pemakaman Kuntoro. Para warga berduyun-duyun berlarian kembali ke rumahnya masing-masing agar tidak didahului hujan. Dalam perjalanannya pulang hingga sampai di rumah, Bu Ngatinah menyesali caranya yang gagal mendidik anaknya hingga dewasa menjadi orang yang sulit diatur dan banyak merugikan banyak orang. Bahkan di akhir hidupnya, anaknya meninggal dengan cara yang tragis seperti itu. "Ya Allah, maafkan saya telah gagal mendidik anakku. Ampuni segala dosa-dosa anakku ya Allah. Semoga Engkau mengampuninya," ucap doa seorang ibu kepada Sang Penciptanya. Meski semasa hidupnya banyak mengecewakannya, tapi Ngatinah tetap menyayangi anak semata wayangnya itu. Kini tidak ada kata selain sepi yang ada dalam benak Ngatinah. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit saat Kuntoro masih SMP. Sekarang anaknya satu-satunya juga sudah meninggalkannya untuk selamanya. "Wis Mbak, sing sabar. Nek sampeyan ono apa-apa, ngomong wae karo awak dhewe, ora usah sungkan. Dhewe kan sedulur to, Mbak. Sing sabar," ucap kedua adiknya. Selayaknya warga-warga desa dan sudah menjadi tradisi di sekitar desa Gelagah hingga sekarang. Jika ada salah satu warga ada yang meninggal, maka akan dilakukan tahlilan dan yasinan di rumahnya hingga 7 hari setelahnya. Hal itu pun berlaku bagi keluarga Ngatinah. Malam itu setelah kematian Kuntoro, diadakan tahlil dan yasinan di rumahnya. Hingga di suatu malam hari, tepat 7 hari setelah kematian Kuntoro. Dan setelah acara tahlil yasinan di rumah Kuntoro selesai, Ngatinah yang masih tidur tiba-tiba terbangun di tengah malam karena merasa haus. Dengan langkah gontai, Ngatinah berjalan menyusuri rumah menuju dapur sambil merasakan tenggorokannya yang sudah terasa kering. Pada rumah pedesaan zaman dulu, bahkan sampai sekarang, biasanya dapur rumah atau orang yang sering menyebutnya dengan pawang terletak di paling belakang dengan luas yang cukup besar. Di sana, Ngatinah mengambilkan bibir warna coklat berisi air untuk dituangkan ke dalam cangkir. Setelahnya, belum sempat Ngatinah meletakkan gelasnya, tiba-tiba dia mendengar suara Suraji, adik laki-lakinya yang kebetulan masih menginap di rumahnya dan tidur di kamar Kuntoro. Tiba-tiba memanggilnya. Mbak. Awalnya Ngatinah ragu,
Tapi suara Suraji yang memanggilnya ia dengar lagi. Ngatinah memastikannya sekali lagi, apakah benar Suraji yang memanggilnya atau karena efek ngantuknya saja. Ternyata benar. Suara itu adalah suara Suraji yang berada di dalam kamar Guntoro. Maka setelah ia meletakkan gelasnya, Ngatinah berjalan ke arah kamar Guntoro yang hanya berjarak 2 meter dari pintu kamarnya. Mbak, Mbak. Suara itu muncul lagi dan kedengaran dan agak keras di telinganya. Bu Ngatinah semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada Suraji? Kenapa tidak keluar kamar? Kok malah teriak-teriak memanggil dari dalam kamar? Gumam Ngatinah heran. Rasa penasaran Ngatinah bertambah saat ia berdiri di depan pintu kamar Guntoro. Karena hidungnya mencium bau gosong disertai bau amis yang tidak biasanya berasal dari dalam kamar Guntoro. Ngatinah lantas membuka pintu kamar Guntoro perlahan. Sura, ucapannya tiba-tiba terhenti. Tatkala melihat ke dalam kamar Guntoro, karena yang ia lihat di sana tidak hanya Suraji yang tengah tidur di atas kasur, tapi ia juga mendapati seonggok makhluk berbalut kain hitam legam dan berkuncup tengah terlentang di atas kasur, tepat di samping Suraji tidur. Pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam dengan banyak bekas darah yang masih basah di kain kafannya berada di sana. Bau amis dan gosong barusan berasal dari sana. Ngatinah berteriak di dalam hatinya. Ia pun langsung berlari keluar dan menutup pintu kamar Guntoro dengan keras. Langkahnya terbirit-birit, lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dia menutup wajahnya dengan selimut yang biasa ia pakai tidur. Sepi, tidak ada apapun di dalam kamarnya. Hanya lampu penerang yang berpijar kuning redup di langit-langit kamarnya. Sebenarnya Ngatinah sudah biasa dengan suasana seperti itu. Tapi malam itu berbeda dari malam-malam biasanya. Itu karena dia dan rumahnya baru saja disambangi pocong hitam yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Ngatinah tidak lagi bisa tidur walau ia berusaha berkali-kali memejamkan matanya. Ngatinah hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya sambil menahan rasa takut yang berkecamuk pada dirinya. Mbak, Mbak, Mbak. Lagi-lagi panggilan itu terdengar lagi di telinga Ngatinah. Kali ini suaranya lebih kerasa, seperti sedang marah kepadanya, lebih menakutkan. Ngatinah hanya mampu berdoa agar kejadian saat itu cepat berlalu.